Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita boleh beribadah minggu kembali meskipun secara online. Anak-anak Sekolah Minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Kita mau mulai ibadah Sekolah Minggu kita. Anak-anak Sekolah Minggu silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak Sekolah Minggu silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak Sekolah Minggu tahu tidak kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik, baik untuk ibu guru, untuk orang tua, untuk semua orang. Mari memuji Tuhan, kita menyanyi Allah itu baik dengan dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Allah itu baik. Ibu guru mau tanya, bagaimana ciri-ciri raja yang baik, raja yang benar di hadapan Tuhan? Apakah raja yang suka marah-marah? Atau raja yang kasar? Atau raja yang tidak peduli sama orang-orang? Nah, bukan seperti itu. Raja yang baik adalah raja yang penuh kasih, raja yang suka baca Alkitab, dan raja yang sabar. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Ike. Namun sebelum itu anak-anak Sekolah Minggu silahkan berdiri. Kita menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari.
Dan kepada Ibu Guru Ike dengan kasih disilahkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu kita hari ini. Ibu Guru bersyukur kita boleh berjumpa kembali. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah siap? Sebelum itu kita minta Tuhan Yesus tolong kita untuk mendengar. Kita berdoa, Ibu Guru pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Alkitab itu benar. Tolong kami mendengar dengan baik. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Seorang raja. Tugas raja apa? Apa tugas raja? Memimpin bangsa. Ya, betul sekali. Nah, waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Nabi siapa? Ya, Nabi Samuel. Tapi ya karena Samuel semakin tua, akhirnya Samuel memilih hakim, yaitu anak-anaknya Yoel dan Abia. Tapi saat anaknya menjadi hakim, mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk Tuhan. Akhirnya bangsa Israel mau agar mereka tidak dipimpin lagi sama hakim, melainkan sama seorang raja. Mereka mau dipimpin oleh raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh hakim. Kira-kira apakah Tuhan menjawab bangsa Israel untuk memiliki seorang raja? Ya, mari kita dengar ceritanya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Ya, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya, siapa tadi raja yang dipilih oleh Tuhan?
Siapa namanya? Raja Saul. Ada yang lupa? Ya, siapa rajanya? Ya, Raja Saul. Raja Saul dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang memilih Raja Saul. Dan semua itu atas kehendak Tuhan. Tuhan melihat hati, ya, Tuhan melihat yang baik di Saul sehingga Tuhan memilih Saul menjadi raja untuk orang Israel. Dan sampai saat ini bangsa Israel masih dipimpin oleh Raja Saul. Dan Tuhan masih memilih Samuel untuk menemani Raja Saul. Amin firman Tuhan. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Ya, siapkan Alkitabnya. Dari 1 Samuel. Dari 1 Samuel pasal 9. Ya, 1 Samuel pasal 9. Untuk balita ya. Untuk balita dulu, untuk anak Indria. 1 Samuel 9 ayat yang ke-17. Oke, sudah dapat? Ya, Indria dulu ya. Nanti anak kecil. Ya, bisa sama orang tua atau sama kakak bacakan. 1 Samuel 9 ayat 17. Kita baca sama-sama. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ya, untuk anak kecil, 1 Samuel 10, 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ayo, anak kecil, 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat 24 sampai 25. Ayo kita baca sama-sama. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Ya, anak-anak sekolah minggu, ya mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan tanda ungkap syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Untuk orang tua, boleh memberikan persembahan anak-anak kita yang ada di depan pintu masuk gereja setiap ibadah hari Minggu. Kita memberikan persembahan, kita menyanyi, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Ya, sekarang kita akan doakan persembahan kita dan doa syafaat. Ya, mari anak-anak Tuhan Yesus kita berdoa. Ya, semuanya duduk yang tenang, kita berdoa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya semua yang ada pada kami itu milik Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berkati persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa sekiranya kami anak-anak Tuhan boleh mematuhi protokol kesehatan sehingga COVID di negara kami ini boleh segera selesai dan kami boleh sehat dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, untuk Chelsea dan Darren. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong dan menyembuhkan teman-teman kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami percaya semuanya itu karena kasih Tuhan Yesus bagi kami. Kami mohon Tuhan Yesus berkati dan lindungi kami dalam 1 minggu ke depan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik sehingga kami mau belajar, mau dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan mau menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa yang mau berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari? Nah, kita akan menutup ibadah kita. Mari silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta serta Yesus lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu silahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Dadah.